Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI. Sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 2 DPR RI yang berharap Badan Pengawas Pemilu dapat disiplin dalam melakukan pengawasan ketertiban waktu kampanye agar terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Komisi 2 DPR RI terus melakukan pengawasan dan evaluasi menyeluruh terkait persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di sejumlah daerah, termasuk di Pekanbaru, Riau. Dalam pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Pekanbaru, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Samsu Rizal menekankan pentingnya pengawasan ketertiban dalam masa kampanye 75 hari dan masa tenang selama 15 hari. Agar pihak Bawaslu betul-betul disiplin dengan pengaturan waktu yang ada ini. Misalnya pada 75 hari masa kampanye, bagaimana penyelenggaraan kampanye yang paling benar dan menurut aturan yang dibolehkan dengan undang-undang gitu ya. Jadi ini yang perlu dilakukan kontrol oleh. Menertibkan alat peraga kampanye menjadi salah satu tugas dari Bawaslu. Namun, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengingatkan, Bawaslu perlu menyamakan pandangan dengan panitia pengawas di daerah. Ada pandangan dari pusat bahwa yang dimaksud dengan kampanye itu nama calon dengan nomor yang dibubuhkan tanpa ada alat tusuk, gambar paku misalkan, itu bukan alat kampanye. Ya, tetapi bagi panwas di daerah itu alat kampanye. Terus kalau alat peraga itu dipasang di halaman rumah orang, itu tidak perlu ditertibkan. Ya, kadang-kadang ditertibkan karena tetap bagaimanapun rincinya Perbawaslu itu adalah terjemahan dari undang-undang, tetapi kan tidak serinci itu pada tingkat kecamatan. Dari Pekanbaru Riau, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menilai adanya perubahan tren pola transaksi masyarakat yang semakin terbuka dengan sistem pembayaran digital melalui KRIS dapat membuka peluang untuk mendorong UMKM naik kelas dan go digital. Anggota Komisi 11 DPR RI Marinus Gea menilai implementasi penggunaan sistem Quick Response Indonesia Standard atau KRIS di Provinsi Banten sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah UMKM binaan Bank BUMN yang sudah menerapkan sistem pembayaran dengan KRIS. Marinus menyebut penggunaan KRIS dapat memberikan manfaat yang luas bagi UMKM. Di antaranya kemudahan pencatatan transaksi penjualan yang dapat membantu penyusunan kredit scoring UMKM di perbankan. Lebih lanjut, dengan adanya perubahan tren pola transaksi masyarakat yang semakin terbuka dengan mengadopsi pembayaran digital melalui KRIS juga membuka peluang untuk mendorong UMKM naik kelas dan go digital. Bahwa perkembangan penggunaan KRIS di Provinsi Banten cukup baik dari seluruh operator-operator yang menjalankan sistem pembayaran KRIS ini. Kita tahu bahwa sistem pembayaran KRIS ini adalah sebuah inovasi yang sangat ramah dengan masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi baik dalam sistem penjualan dan juga sistem pembelian yang menggunakan alat pembayarannya dengan KRIS. Ya, terutama dengan pelaku-pelaku UMKM, pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, juga pembayaran utilitas ya bagi masyarakat-masyarakat secara digital. Marinus berharap OJK dan Bank Himbara lebih masif memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat yang kurang memahami penggunaan sistem pembayaran KRIS. Mengingat pelaku UMKM tidak hanya didominasi oleh anak muda. Dari Banten, Rifki Magdudi, TVR Parlemen melaporkan. Baik pemirsa, sebentar lagi kami akan menginformasikan kepada Anda terkait dengan Komisi 10 DPR RI yang berharap agar indikator indeks literasi dapat diperjelas. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI berharap Perpusnas dapat berkolaborasi dengan komunitas atau pegiat literasi setempat untuk bersama-sama membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Komisi 10 DPR RI mendorong kolaborasi antara pegiat literasi dengan Perpusnas demi menciptakan tolok ukur literasi yang lebih komprehensif dan objektif. Tahun 2024 nanti, Perpustakaan Nasional menargetkan tingkat literasi Indonesia mencapai angka 71 poin. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menyarankan sebaiknya Perpusnas berkolaborasi dengan komunitas atau pegiat literasi setempat untuk bersama-sama menentukan standar literasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaan saya, kenapa takut? Kalau kemudian takut melibatkan pihak ketiga, berarti ada something. Ada sesuatu yang selama ini mungkin salah atau mungkin tidak benar. Nah, makanya bahasa saya, ayo kita jujur aja. Jujurlah terhadap apa yang sudah Anda lakukan, karena ini untuk kepentingan nasional. Jujur, libatkan indikator baru melalui komunitas-komunitas literasi yang ada di masyarakat. Saya di dapil saya misalnya lebih dari 70-an komunitas literasi yang mereka bergerak setiap hari, tapi tidak terlingkit dengan Perpusda, dengan perpustakaan daerah, dengan perpustakaan nasional. Mereka nggak terlingkit gitu loh. Mereka jalan sendiri. Nah, kalau ini ada sinergi kolaborasi antara pegiat literasi dengan perpustakaan yang secara struktural itu, sehingga kita bisa menemukan indikator baru, maka saya yakin ukuran-ukuran akan lebih clear dan kita bisa tahu kira-kira berapa tingkat peningkatan literasi per tahunnya itu. Jika para pemimpin dan masyarakat telah memiliki indeks literasi yang baik, diyakini Indonesia akan memiliki banyak surplus anggaran dan program-program yang dicanangkan akan berjalan lebih efektif. Adila dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 8 DPR RI pemirsa yang berharap pemerintah dapat mengkaji kembali kenaikan akomodasi penerbangan, hotel dan catering pada pelaksanaan haji tahun 2024 agar komponen-komponen tersebut dapat diupayakan untuk ditekan. Pemerintah mewacanakan kenaikan biaya akomodasi penerbangan ibadah haji tahun 2024 sebesar 10%. Komisi 8 DPR RI terus mendorong pemerintah untuk menekan komponen tersebut, mengingat akomodasi penerbangan merupakan salah satu komponen terbesar dalam penetapan biaya haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Husni berharap nominal biaya penerbangan masih sama seperti tahun lalu. Komisi 8 bersama Kementerian Agama juga terus mengkaji akomodasi hotel dan catering agar komponen-komponen tersebut bisa diupayakan untuk ditekan. Kita sudah bahas bahwa catering nasi yang akan diberikan pada tahun 2024 ini lebih kurang 150 gram. Kita sudah melakukan evaluasi ya di sana, itu tidak lebih daripada 15 rial per packing. Hotel, kemarin kita rapat dengan Kementerian Agama, mau diisi untuk 6 orang per kamar. Pada tahun 2023 itu cuma 4 orang. Itu mestinya kalau satu kamar dari 4 menjadi 6, biaya perorangan harusnya turun. Itu sudah pasti. Kemudian kita juga akan tekan ya biaya penerbangan. Minimal itu harus sama dengan pada tahun 2023. Melalui upaya penekanan biaya di beberapa komponen serta turunnya kurs dolar, Husni berharap pemerintah dapat mematok biaya haji secara wajar
dan memastikan pelayanan haji reguler terasa seperti Haji Plus, di mana fasilitas yang diterima jamaah memadai dan layak. Vincent dan Teddy, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita dari Badan Keahlian Setjen DPR RI yang menilai pentingnya partisipasi publik dalam mendukung perumusan undang-undang demi terwujudnya Indonesia Emas pada tahun 2045 yang semakin berdaulat dan maju. Badan Keahlian Setjen DPR RI terus menampung pendapat publik dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN sebagai bagian dari Meaningful Public Participation. Dalam fokus group discussion yang diselenggarakan Badan Keahlian Setjen DPR RI bekerjasama dengan Universitas Nasional, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Equinbank Kesra, Wiwin Sri Rahyani mengatakan partisipasi publik sangat penting dalam mendukung perumusan rancangan undang-undang. Wiwin optimis Indonesia Emas pada tahun 2045 bisa terwujud dan Indonesia akan semakin berdaulat dan maju. Saya kira dari komitmen kita sebagai bangsa untuk menuju Indonesia Emas 2045, partisipasi publik itu sangat berperan. Bagaimana pemerintah mempunyai rencana kemudian diajawantahkan dalam bentuk undang-undang yang dibahas bersama dengan DPR. Nah, dalam hal ini masyarakat mendukung proses perencanaan itu untuk dilaksanakan sampai menjadi Indonesia Emas 2045. Kepala Badan Keahlian Setjen DPR RI, Inocencio Samsul menegaskan, konsultasi dan partisipasi publik sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas suatu kebijakan, terutama yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Setiap dokumen kebijakan, terutama undang-undang di DPR itu harus ada naskah akademik. Nah, dalam penyusunan naskah akademik dan draft RUU ini, itulah kita akan melibatkan akademisi termasuk dari UNAS. Tetapi secara politik, ada perintah untuk apa yang disebut meaningful public participation. Jadi sekarang ambil contoh aja kalau undang-undang itu bisa diuji secara formil ketika misalnya tidak ada terpenuhi meaningful public participation. Nah, artinya ke depan konsultasi publik itu menjadi penting. Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kondisi ekonomi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Juli saja hingga September 2023 yang lalu, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh 4,94% secara tahunan. Dan informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, laju konsumsi rumah yang rapuh akibat melemahnya daya beli masyarakat
di tengah ancaman inflasi ikut berperan menekan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%. Pemerintah melalui Menteri Keuangan menyatakan salah satu faktor penyebab pertumbuhan ekonomi di bawah 5% pada kuartal 3 tahun 2023 dipicu oleh konsumsi rumah tangga yang lesu. Melihat lesunya ekonomi, DPR RI berharap pemerintah melakukan intervensi untuk menggenjot belanja negara dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Ekonomi Indonesia lesu. Di kuartal ketiga, pertumbuhan bahkan tak mampu mencapai 5% seperti yang ditargetkan pemerintah. Sepanjang Juli hingga September 2023, Indonesia hanya mampu tumbuh sebesar 4,94% secara tahunan. Angka ini lebih kecil jika dibandingkan pertumbuhan di kuartal 2, yaitu 5,17%, dan jauh melambat dibandingkan kuartal 3 tahun lalu, yaitu 5,73%. Kabar buruknya, pelambatan ini diprediksi akan terjadi hingga kuartal 4 atau hingga akhir tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, belanja pemerintah menjadi salah satu penyebab utama pelemahan ini. Konsumsi pemerintah di kuartal 3 mengalami kontraksi atau minus 3,76%. Dicatat, beberapa kementerian dan lembaga masih memiliki rapor merah dalam realisasi anggaran dan programnya. Padahal, di kondisi saat ini, seharusnya pemerintah menjadi penopang utama perekonomian negara. Terkhusus di sektor pangan, kementerian dan lembaga di sektor ini seharusnya melaju lebih cepat untuk mengatasi El Nino beserta dampaknya bagi masyarakat. Apalagi tanaman pangan ya, karena El Nino ini berdampak sekali kepada pajale ini, petani-petani pajale. Jadi besar harapan kita semua supaya dirjen-dirjen tersebut melalui menterinya untuk segera membuat program-program yang bisa segera untuk merealisasikan dengan waktu yang tersisa. Sementara itu, ekspor dan impor mengalami goncangan hebat, masing-masing sebesar minus 4,26 dan minus 6,76%. Peliknya konflik geopolitik yang masih menghantui menyebabkan harga berbagai komoditas ekspor utama Indonesia anjlok seperti kelapa sawit dan batu bara. Harga-harga pangan yang memang susah terkendali karena memang produksi dengan faktor El Nino juga saya kira juga berpengaruh, sehingga ini salah satu faktor domestik yang mempengaruhi terkait dengan perlambatan ekonomi kita. Tapi secara umum memang pengaruh ini adalah pengaruh global, di mana kondisi global, kondisi kawasan di Timur Tengah yang belum stabil sampai saat ini juga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan kita pada kuartal ketiga kemarin. Anjloknya pertumbuhan disebut luput dari prediksi. Pemerintah tidak menduga konsumsi masyarakat bakal menurun signifikan. Pasalnya, Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK masih berada di zona optimistis, yaitu di level 121,7. Meski masih relatif tinggi, IKK seharusnya tidak dijadikan satu-satunya acuan. Karena secara real, laju konsumsi rumah tangga sejatinya telah turun secara persisten. Nyatanya, daya beli masyarakat tergerus inflasi. Pendapatan hari-hari ini tidak dapat mengimbangi harga beras yang terus melonjak tinggi. Kini bukan saatnya lagi pemerintah wait and see. Negara harus hadir memberi intervensi. Memang kalau di lapangan beras itu nggak ada, makanya kemudian mahal harganya. Lalu kemudian di beberapa kali kita datang ke penggilingan juga kosong juga begitu. Dan memang betul kalau di lapangan, udah pernah ke desa-desa nggak? Itu kering semuanya, sungai pun juga kering. Padahal sebagian besar kita punya sawah kita ini adalah sawah tak ada hujan.
Makanya kemudian yang paling cepat adalah bagaimana ada program yang memang secepatnya bisa mengejar ketertinggalan itu. Jika tak ada intervensi, perekonomian akan terus lesu hingga akhir tahun. Untuk itu, pemerintah harus bekerja ekstra, menggenjot belanja pemerintah, dan meningkatkan daya beli masyarakat di penghujung tahun 2023. Kerja pemerintah berpacu dengan waktu. Untuk itu, strategi Jitu harus segera dieksekusi karena masyarakat tidak bisa menunggu. Bantuan sosial El Nino, baik dalam bentuk uang tunai maupun bantuan beras, harus segera diterima masyarakat. Relaksasi pajak, baik untuk sektor properti ataupun ekspor-impor, tidak boleh terbentur birokrasi. Yang tidak kalah penting, sektor UMKM yang selama ini jadi tumpuan harus ikut menerima bantuan. Ini yang harus kita genjot, bagaimana peranan fiskal kita, APBN kita di masyarakat. Kalau ini yang kita dorong, kita masih bisa mengendalikan karena cukup besar. Penduduk kita besar, ya, oleh karena itu permintaan dalam negeri kita cukup bisa menopang pertumbuhan. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Ya Elisa dan juga pemirsa, jika kita ingin melihat keragaman budaya dan juga alam Nusantara di seluruh Indonesia, sudah tidak perlu jauh-jauh lagi nih. Cukup bisa ke Taman Mini Indonesia Indah, kita bisa melihat di sana. Benar sekali, karena memang di TMII ini dilengkapi dengan anjungan dari tiap daerah di Indonesia tentunya ya Alfat. Juga bangunannya itu dengan arsitekturnya tradisional. Jadi bagaimana rumah di setiap daerah seperti itu ada di Taman Mini. Juga selain itu pemirsa, kita bisa melihat juga ada pertunjukan kesenian hingga berbagai macam wahana rekreasi. Jadi semacam miniatur Nusantara sudah ada di Taman Mini ya. Benar. Jadi tidak perlu ke daerah-daerah ini kalau misalkan untuk dalam waktu dekat gitu ya Lisa. Dan tentunya pemirsa penasaran, tentu kami akan menghadirkan informasi selengkapnya dalam TVR 09 setelah ini. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, jika tadi kita sudah membahas, kami sudah membahas ya terkait dengan adanya anjungan-anjungan rumah-rumah di berbagai daerah dan juga kebudayaan-kebudayaan yang ada di TMII. Namun pemirsa, jika berkunjung ke TMII ini juga bisa melihat salah satu taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Wah, jadi variatif sekali ya. Kita ke TMII bukan hanya melihat anjungan dari rumah setiap daerah, tapi ada taman burung ini juga yang dikabarkan nih Alfat, ada 218 spesies burung di sini. Banyak ya? Banyak sekali, dan ini memang juga koleksi burung endemik yang mengagumkan. Endemik itu berarti asalnya dari Indonesia. Ada burung elang Jawa, ada burung merak hijau, pemirsa, juga ada burung undan kacamata. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan seputar budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kalau mau bermain dan berlibur tapi sambil mengenal lebih dalam budaya Indonesia, kira-kira kita bisa mengunjungi tempat apa ya? Ya, tentu saja Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Di TMII, kita dapat melihat rangkuman kebudayaan Indonesia dari seluruh provinsi dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara.
lengkap dengan anjungan daerah yang dilengkapi bangunan dan arsitektur tradisional. Ada pertunjukan kesenian daerah juga dan berbagai macam wahana untuk rekreasi serta edukasi bagi pengunjung. Ada anjungan Sumatera Barat yang menarik perhatian nih pemirsa. Di sini kita bisa melihat rumah gadang dengan model rumah gadang 9, ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari ijuk dengan bentuk seperti tanduk kerbau. Jumlah atap yang runcing atau disebut si sondok langit ini selalu berjumlah ganjil dari 3 sampai 11. Di ruang atas bangunan rumah gadang, pengunjung diperkenalkan busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, dan seperangkat musik talempong. Pengunjung juga akan diperlihatkan bangunan balairung sebagai tempat bermusyawarah, serta rangkiang atau lumbung padi yang terletak di depan rumah gadang yang disebut si bayau-bayau. Wah, kalau disajikan dengan menarik gini, jadi semakin semangat mengenal budaya Indonesia nih. Nah, ada lagi nih, Anjungan Papua yang juga menarik banyak minat wisatawan. Di Anjungan ini terdapat replika rumah Kariwari dari suku Tobati Enggros. Juga ada rumah Honai dari suku Dani. Di dalam rumah Kariwari, pengunjung bisa menikmati aneka kerajinan dan pernak-pernik khas Papua. Ada berbagai bentuk patung asmat, panah beracun, perahu semang, dan kerang sebagai mata uang. Bahkan ada kostum perang, kostum upacara kepala suku, koteka, dan patung upacara tradisional prosesi pembuatan tato. Wah, rasa-rasanya seperti berkunjung langsung ke tanah Papua ya pemirsa. Tidak hanya beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah. TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Taman burung dengan 218 spesies burung tersebut memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan. Seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan burung undan kacamata. Di lokasi ini, pengunjung akan bertemu dengan 2 kubah yang masing-masing berisi spesies burung berdasarkan wilayah asal, yakni Weles dan Sahul untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Timur, dan Sunda Besar untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Barat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan area TMII untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda loh. Karena TMII kini memiliki konsep ramah lingkungan dan menyediakan banyak area terbuka hijau serta bebas asap kendaraan bermotor sehingga sangat nyaman untuk berolahraga. Ayo pemirsa TVR Parlemen, ajak teman dan keluargamu untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Karena dengan mengunjungi TMII, kita dapat berkreasi sambil menambah ilmu dan wawasan keluhuran budaya bangsa Indonesia yang beragam. Nah pemirsa, itu dia tadi pesona budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah. Dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Senin 20 November 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 2 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri, KPU dan juga Bawaslu. Selanjutnya masih di pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 5 DPR RI yang mengadakan rapat kerja dengan Menteri PUPR. Dan pemirsa, tentu sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Tentunya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami sedang kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Selva Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.